King of the road, trailer for sailoring, man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give man me back, don't pay no trailer for sailoring. Trailer for sailoring. Ain't got no trailer for sailoring. Hai guys, Babai di sini. Ya, ini adalah iPhone 13 mini dan ini adalah iPhone mini terakhir yang dibuat oleh Apple karena kabarnya di series 14 selanjutnya iPhone sudah tidak lagi mengeluarkan versi mininya gitu. Jadi, iPhone 13 mini adalah iPhone mini terakhir yang dibuat oleh Apple gitu. Nah, buat kalian ya yang suka handphone ukuran compact, ukuran imut, ukuran kecil sama kayak gue, kayaknya akan merasa kehilangan gitu karena di seri selanjutnya Apple sudah tidak akan lagi merilis iPhone versi mini. So guys, buat kalian yang mau membeli handphone ini di akhir tahun 2022 atau bahkan di bulan sekarang ya kan, Agustus sekarang ini, worth it atau enggak membeli iPhone ini di bulan sekarang atau mungkin di akhir tahun 2022. Mengingat iPhone 14 series 3 bulan lagi akan segera rilis gitu. Jadi buat kalian yang lagi mupeng handphone ini, nggak ada salahnya tonton video ini sampai habis biar kalian tidak tersesat. Ya, yang mau gue bahas duluan adalah seperti biasa tingginya, lebarnya, tebalnya, juga beratnya. Handphone ini punya tinggi 131,5 mm, lebarnya 64,2 mm, tebalnya 7,65 mm, serta beratnya 140 gram. Untuk handphone seukuran ini sebenarnya 140 gram itu cukup lumayan berat ya kan. Tapi sekali lagi karena ini handphone ukurannya kecil, jadi tidak terasa terlalu berat gitu karena dapat dihandle oleh satu tangan dengan sangat baik gitu ya kan. Ukuran layar handphone ini adalah 5,4 inci, teknologi yang dipakai adalah OLED Super Retina XDR dan punya kecerahan umum maksimal 800 nit dan 1200 nit di HDR gitu. Ya, sebelum lebih jauh, gue pakein casing dulu handphonenya karena jujur aja handphone ini tuh sakit banget kalau misalkan nggak pakai casing gitu karena ya sisi-sisinya kan mengotak ya kan, jadi lumayan tajam gitu dan juga handphone ini tidak terlalu ringan ya kan, 140 gram. Ya, gue mau ngomongin refresh rate-nya ya kan. Refresh rate handphone ini adalah 60 Hz gitu. Nggak seperti kakaknya iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max yang punya refresh rate 120 Hz gitu. Nah, untuk scroll Instagram 60 Hz itu sebenarnya untuk iPhone masih sangat mulus gitu. Bahkan jauh lebih baik daripada Android yang 90 Hz kalau menurut gue pribadi. Ya, untuk digenggam gitu ini enak banget ya iPhone 13 mini itu karena kan kecil banget ya kan. Kecil banget dan juga gimana ya, feels memegangnya itu enak aja gitu. Ya, gue bandingin sama iPhone 13 Pro Max yang ukurannya itu lebih besar banget ya kan. Nah ini dia. Coba gue bandingkan dengan iPhone 13 Pro Max ya kan. Nah ini tuh adalah handphone yang paling kecil dan yang paling besar gitu. iPhone 13 mini adalah iPhone yang paling kecil dan iPhone 13 Pro Max adalah iPhone yang paling besar gitu ukurannya. Jadi ya kebetulan gue ada barangnya gitu. Jadi yang paling kecil gue ada dan yang paling besar gue ada gitu. Nah kalau misalkan gue bandingkan di sini sama korek, ini sebenarnya bukan korek, ini vape tapi seukuran korek ya kan, bisa kalian lihat bahwa tidak terlalu jauh ukurannya dengan iPhone 13 mini ini gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi buat kalian yang mau membeli handphone ini, setidaknya kalian tahu dulu gitu ukuran sebenarnya itu seperti apa. Atau mungkin yang lebih baik itu cobalah bandingin sama Android ya kan. Ini Android ukuran layarnya itu kalau nggak salah yang Android ini 6,5 inci kalau nggak salah, sorry kalau salah ya kan. Nah kalau misalkan dibandingin juga sama iPhone juga dengan Android juga, sebenarnya ya iPhone itu tipikalnya punya layar yang mengotak gitu dan lebih lebar. Sementara untuk Android, dan kebetulan Android yang di sini itu adalah Xiaomi, kalau Android itu tipikalnya lebih memanjang gitu. Gue lebih suka sebenarnya handphone yang lebih memanjang gitu. Kayak Sony Xperia gitu dan lain-lain itu kan ukuran layarnya itu 21:9 ya kan, itu malah lebih memanjang lagi, gue suka banget. Nah kalau misalkan kita di sini bandingin refresh rate-nya ya kan, sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh ya kan.
Nah, untuk iPhone 13 Pro Max refresh rate-nya adalah 120 Hz, ya kan? Ini warnanya gold. Dan untuk iPhone 13 mini ini warnanya blue. Ya, kalau misalkan dibandingin secara langsung, handphone ini benar-benar jauh banget bedanya, karena yang paling kecil dan yang paling besar gitu. Bahkan kalau gua taruh di atas handphone iPhone 13 Pro Max ini, wah, ketelan dong. Bahkan tidak selayarnya pun gitu. Bahkan keseluruhan iPhone 13 mini itu selayar iPhone 13 Pro Max pun enggak gitu. Ya, bisa dilihat ya kan perbandingannya itu seperti apa. Ya kan, jadi buat kalian pokoknya untuk orang-orang yang suka banget sama handphone ukuran kecil, ini handphone bener-bener enak banget digenggam gitu. Enak banget, sama seperti menggenggam hatimu gitu. Anjir. So, sekarang gue bakal coba bandingin refresh rate-nya gitu secara langsung ya kan. Ngos-ngosan gue ngomong anjir. Ya, gue langsung bandingin dengan sang kakak yang punya refresh rate 120 Hz. Itu pun refresh rate-nya adaptif gitu, jadi menyesuaikan ya. Nggak selamanya ada di 120 Hz gitu, jadi sesuai kontennya aja gitu. Jadi menyesuaikan. Nah, kalau misalkan kita bandingin di sini, jujur aja untuk scroll gue senengan di iPhone 13 mini ini. Karena kayak jempol kita itu dapat mengcover keseluruhan layar secara baik gitu. Sementara untuk iPhone 13 Pro Max ini jujur untuk scrolling sebenarnya ya memang bener enak banget gitu di iPhone 13 Pro Max, karena di sini sangat berjalan mulus banget gitu di iPhone 13 Pro Max ya kan. Tapi kalau misalkan dipakai untuk satu tangan, ya jujur aja iPhone 13 Pro Max ini tidak bisa gitu, karena jempol hanya bisa ya cuma di sisi-sisinya aja gitu, nggak bisa mengcover keseluruhan layarnya. So, sementara kalau misalkan gue bandingin sama Android yang refresh rate-nya 90 Hz, jujur aja di sini gue masih tetap akan pilih iPhone yang refresh rate-nya 60 Hz. Karena entah kenapa mata gue ngelihatnya di iPhone 13 mini ini meskipun refresh rate-nya 60 Hz, bahkan kalau menurut gue itu lebih mulus gitu dibandingkan Android yang 90 Hz gitu. Entah itu mata gue atau gimana, intinya menurut gue pribadi ya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan pendapat kalian sama saya itu berbeda, ya itu wajar karena mata kita tidak sama gitu. Ngomong ngopo. Ya balik lagi ke desainnya. Desainnya bener-bener soal desain ini bener-bener cakep ya kan. Apalagi kalau misalkan pakai casing yang lebih bagus dari punya gue ini gitu. Banyak lah casing-casing yang lebih ganteng gitu. Dan ya kita cobain yang iPhone 13 Pro Max pakai casing, dan casingnya punya gue ini yang transparan gitu belakangnya. Jadi ya seperti itulah bentuknya gitu. Ya jujur aja untuk membeli casing itu kadang PR gitu, karena kan kadang kalau online itu agak susah gitu, nggak bisa langsung lihat bentuknya secara langsung gitu. Dan ya gitulah intinya kalau beli casing secara online itu selalu aja gagal gitu ya. Belum ada toko yang nyediain casing yang bener-bener banyak gitu secara offline gitu di daerah Bali ini ya khususnya. Kalau di daerah Jakarta mah banyak atau jangan ditanya itu mah. Ya selanjutnya gue bakal ngasih saran ke kalian. Ini sebenarnya di antara dua handphone ini sebenarnya nih ya spesifikasinya itu nggak jauh-jauh beda gitu. Spesifikasinya sama-sama aja ya kan. Dari chipnya pakai A15 Bionic itu sama aja, CPU-nya 6 core gitu sama aja gitu. Pakai Neural Engine sama aja, nggak ada yang beda gitu. Cuma yang membedakan itu adalah ukurannya. Nah kalau misalkan ngomong-ngomong ukuran ya, ukuran handphone ini kalau misalkan dibilang ya jauh banget gitu, namanya juga si Pro Max dan juga si Mini gitu ya. Artinya sih yang paling kecil dan yang paling besar gitu. Ya di sini gue coba puter konten 4K di YouTube biar kita tahu kualitas layar iPhone 13 mini dan iPhone 13 Pro Max. Kalau di atas kertas ya jelas iPhone 13 Pro Max jauh lebih unggul gitu, karena untuk iPhone 13 Pro Max memiliki ketajaman layar 1284 kali 2778 pixel, sementara untuk iPhone 13 mini itu punya ketajaman layar 1080 kali 2340 pixel gitu. Jadi ya lumayan sangat jauh gitu. Tapi di sini perbedaannya kalau menurut gue ini nggak terlalu begitu jauh gitu. Untuk di iPhone 13 mini ini ya konten masih sangat terlihat enak gitu. Tapi untuk di iPhone 13 Pro Max ini jauh lebih enak gitu. Tapi 13 mini itu bener-bener sangat powerful dan ya harganya pun berbeda gitu. Tapi ya bisa dilihat di sini
untuk warna yang dihasilkan ya iPhone 13 Pro Max jauh lebih baik gitu dibandingkan iPhone 13 mini. Tapi bukan berarti iPhone 13 mini itu jelek, tidak. Ini cuma sedikit aja ketinggalannya, kayak cuma 10% mungkin iPhone 13 Pro Max lebih baik. Oke, bagaimana kalau kita bandingkan juga dengan Android? Ya, di sini gua muter konten yang sama ya kan. Bahkan geraknya pun sama ya. Kalau misalkan gue lihat di sini ya, Android dia jauh lebih hangat gitu, jauh lebih warm gitu warnanya. Jadi lebih hangat dan gua tipikal orang yang lebih suka ngelihat layar yang lebih hangat gitu dibandingkan yang kayak sejuk gitu karena lebih nyaman di mata. Ya bisa dilihat ini untuk di Android dia warnanya lebih warm gitu. Jadi ya hangat banget, enak gitu untuk di mata. Tapi jujur aja nih kalau misalkan gua lebih memilih, gua tetap lebih suka ngeliatin di iPhone 13 mini karena apa ya, kayak keseluruhan warna yang dihasilkan itu cukup aja gitu, nggak over dan lain-lain. Entah gimana gua matanya lebih seneng lihat di iPhone 13 mini karena lebih apa namanya, lebih soft gitu, kayak nyaman aja gitu untuk ditontonnya. Tapi bukan berarti di iPhone 13 Pro Max atau di Android juga jelek, enggak, ini kan soal selera gitu. Dan ya mungkin mata gue murahan, lebih suka yang lihat biasa aja gitu dibandingkan yang ngomong apa. Lanjut kita bahas kameranya. Ya, handphone ini bisa ngerekam maksimal di 4K 60 fps gitu. Ya, aduh nggak usah sebenarnya sih kalau ngomongin iPhone ya soal rekam video dan lain-lain malah nggak usah dibahas sebenarnya mah ya. Cuma ya ini kayak biar lengkap aja gitu reviewnya. Kalau misalkan nggak dicoba pun gitu ya gimana ya, ini bisa kalian lihat ini bagus banget hasil gambarnya, ya pasti ya bagus gitu ya. iPhone nggak usah diraguin lah soal itu, bahkan dia masih di peringkat terbaik kalau menurut gue kalau soal rekam ya gue coba ngerekam ya bunga yang warnanya merah, bisa kalian lihat warna aslinya itu kurang lebih sama gitu. Kalau kemarin di Android Samsung warnanya kayak lebih gonjreng gitu, tapi kalau di sini bisa kalian lihat ya kurang lebih sama kayak aslinya gitu. Ya bagus juga, bagus banget malah kalau menurut gue karena ini kayak natural gitu. Gue lebih suka kamera-kamera yang natural gitu, yang nggak lebay gitu. Apa ya? Ini ada teknologi yang namanya cinematic mode. Ya, cinematic mode di sini nggak bisa gue coba karena nggak ada manusia ya kan. Tapi kurang lebih ya seperti inilah. Ya kan, kalau misalkan kita kesenain ya objeknya akan, aduh, wah nggak dapat objek yang bagus ini. Ya intinya cinematic mode ada juga sama kayak di iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max ya, kebagian juga lah iPhone 13 mininya gitu, nggak mungkin ya absen gitu karena kan itu apa ya, fitur spesial gitu di line up 13 gitu ya, begitulah. Oke, ini soal suara nih anjir bagus banget, kalian bisa dengerin nih. Ya, dari rumah kita ke Kintamani ya untuk menguji baterainya. Jadi handphone ini gua bawa dari rumah tadi dengan keadaan baterai
100% gitu. Dan sekarang setelah beberapa jam di perjalanan dan sampai di Kintamani, gue juga di Kintamani lumayan lama dan ini udah mulai sore di sini sekitar jam 5 dan ya handphone ini masih bertahan dengan pemakaian yang wajar, dipakai untuk dengerin musik, scroll TikTok dan scroll Instagram dan main game sesekali. Kesimpulannya adalah handphone ini sangat powerful, baterainya juga menurut gue pribadi ini handphone awet gitu, awet banget sesuai dengan ukuran bodinya gitu. Handphone ini memiliki kapasitas baterai 2438 mAh dan ya untuk kapasitas baterai sekecil ini, bahkan kalau misalkan kalian bandingkan dengan Android dengan spesifikasi baterai yang sama, gue yakin handphone inilah pemenangnya. Dan ya menurut gue kalau misalkan kalian mau beli handphone ini bener-bener worth it banget. Mengingat harganya juga sekarang udah nggak terlalu mahal, harganya cuma sekitar 12 jutaan untuk yang 128GB versi iBox dan bahkan ada yang jual 12 jutaan ya. So guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan tunggu video selanjutnya, oke? Bye-bye! Slowly coming, so now it's too late, so we're walking on by. Dari Denpasar, Bu. Slide away, Ya, don't break it, apa itu? Itu udah, Bu. don't break it. Iya. What do you say? At least not today.